Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat, kali ini saya kembali memakai baju bernuansa merah. Ini adalah baju batik bernuansa merah, melambangkan suatu budaya dari bangsa Indonesia yang tidak boleh diakui oleh bangsa manapun, termasuk tetangga kita yaitu Malaysia yang juga pernah mengklaim bahwa batik adalah budaya bangsa mereka. Oke? Kita harus pertahankan bahwa batik itu adalah milik bangsa Indonesia, bukan Malaysia. Oke, pada kesempatan ini seperti biasa kalau Anda lihat saya berbaju merah atau bernuansa merah, artinya beritanya hot lagi. Apa itu berita yang hot? Iya, tentang kepanikan para leader VTube lah, ya, yang sudah gembar-gembor tanggal 4 on, kemudian tanggal 7 hari Senin ini on. Sampai sekarang masih on, ya. Sekarang sudah tanggal berapa? Tanggal 8. Artinya kemarin tanggal 7 sudah lewat, ya. Kemarin tanggal 7 hari Senin sudah lewat. VTube tetap tidak on. Anda mau bikin konten apa lagi para leader VTube? Oke. Oh, sebentar lagi, terus aja sebentar terus. Ya kan? Ya terserah mau bikin lagi, bilang dikit lagi gitu ya. Bikin aja coy. Terus aja. Ya kan sedikit tambah sedikit jadi bukit gitu ya. Ya bukitnya ya nggak tahu bisa berapa bulan lagi atau berapa tahun lagi. Oke. Jadi berita bahwa tanggal 7 Juni 2021 VTube 3.0 akan on song. Oke. Apakah hari ini? I don't know. Apakah hari Rabu? Nggak tahu. Ya Anda tinggal tunggu aja video nanti leader VTube yang bilang sebentar pasti on. Ya tunggu aja terus pasti on. Yang pasti kemarin sudah lewat ya tanggal 7. Mau minta waktu berapa hari lagi? Seminggu lagi tanggal 14. Oke. Kalau nggak cukup tanggal berapa? 21. Kalau nggak cukup tanggal berapa? 28. Ya terus aja. Oke, sorry saya baru makan ini ya, jadi santai aja. Nah, di sini yang sudah pasti gembar-gembor VTube tanggal 7 on sekali lagi tidak terbukti. Oke, masih ilegal. Rapat koordinasinya juga belum ada. Jadi jadwal pertemuannya kapan, kenapa disebut rahasia atau saklar ya. Gitulah, saklar lampu apa saklar suci gitu ya. Ya mirip-mirip lah, cuma diputar-putar L sama R-nya. Nggak berani disebut, kenapa? Ya karena memang nggak tahu. Kalau mereka bilang tanggal 7 ternyata enggak. Kan malu. Ya mendingan nggak usah disebut, dibilang aja sakral gitu ya. Sakral. Oke. Kembali. Dengan tidak on-nya VTube kemarin, mulailah panik para leader ini. Ya, mereka menggunakan segala macam cara supaya mereka tetap bisa mendapat penghasilan selama VTube masih belum on. Oke, salah satu yang dilakukan secara besar-besaran adalah mega copy kedua. Ya untuk apa? Ya untuk para leadernya itu dapat duit. Supaya para leader dapat duit. Kenapa para leader supaya dapat duit? Ya karena yang main itu pada daftar lagi belanja ya otomatis uangnya masuk ke leader di atas. Yang di bawah yang belum punya leader bawah ya seakan-akan cuma setoran aja gitu ke leader. Karena ini mega copy. Oke? Tidak akan datang 2 kali ya. Yang mega copy pertama juga bilang tidak akan datang 2 kali. Ini mega copy kedua tidak akan datang 2 kali. Ya nanti ada lagi mega copy ketiga. Ya ini mega copy kedua. Biar meriah dikasih iming-iming mobil lah. Salah satunya mobil listrik Tesla. Ya gak apa-apa itu sih promosi. Nah masalahnya Jack Guy pernah mengatakan V+ is V+, VTube is VTube.
V Plus tidak akan menjadi VTube. VTube tidak akan pernah menjadi V Plus. V Plus adalah perusahaan multi level marketing. Udah MLM, nggak usah malu-malu lah. E-commerce, lu ngerti nggak e-commerce coy? Kemudian VTube katanya bisnis digital advertising. Tetapi pelaksanaannya amburadul, pakai namanya mega copy. Ini yang saya bilang melanggar undang-undang privasi data yang juga bisa diadukan sebagai tindak pidana. Tapi biarkanlah mereka yang mau mengadukannya, karena saya bukan pemain VTube. Tapi ini rawan untuk diadukan. Oke. Nah, karena VTube tidak kunjung on dan leader-leader sudah berapa? Udah 4 bulan ini coy. Kering, nggak dapat duit. Iya, dia paksa sekarang pemainnya. Ini keji banget ini. Ini catat ya, keji. Dan sekaligus penipuan baru dengan penekanan atau pemaksaan. Nah, kita lihat di sini ya, chattingan di WhatsApp grup VTube PLC 421. Catat, Anda bisa lihat situ. VTube PLC 421. Kelihatannya ini Telegram nih, bukannya WhatsApp, sebabnya anggotanya banyak itu 1.700 sekian. Oke. Di sini kita lihat sebelumnya ada seorang yang namanya siapa itu? Sebentar saya lihat. Sebelumnya di screen sebelumnya ada Muruhidi Laode. Dia bertanya, ada yang tahukah VTube kapan on? Kira-kira gitu. Ini kan terpotong ya. Kemudian oleh seseorang yang namanya di grup itu namanya leader VTube, oke? Dia katakan gak bakal bisa login di VTube kalau nggak masuk ke V Plus. Peraturan dari mana coy? Peraturan dari mana? Ini kalau diadukan ke SWI, V Plusnya bisa kena juga. Karena di sini seakan-akan mengancam anggota VTube untuk masuk ke V Plus. Kalau nggak, dia tidak bisa login di VTube. Lah, VTube-nya aja masing mati, gimana login ke VTube? Mungkin maksudnya kalau lu sekarang nggak masuk V Plus, nanti kalau VTube on, lu nggak bisa login. Kira-kira begitu. Baca bahasanya. Oke, terserah mau dijalankan V Plus-nya atau tidak. Ini kan boleh dibilang terserah, tapi di atasnya ngancam. Kalau nggak masuk ke V Plus, nggak bisa login di VTube. Baca dong. Semua member VTube, nah dipertegas. Nah ini bahasanya lucu nih. Yang pertama bilang nggak bakal bisa login di VTube kalau nggak masuk V Plus. Tapi di tengah-tengahnya dia bilang terserah mau jalankan V Plus-nya atau tidak. Terus ketiga, balik lagi. Semua member VTube wajib login dulu di V Plus. Ya untuk dia dapat komisi. Ya Anda kalau mau masuk, ya Anda bebek super dungu halu idiot kuadrat. Anda VP-nya aja belum bisa dibayar, rela gitu ya belanja lagi supaya leader Anda dapat duit. Pakai ancaman begini. Yang ini nggak bener, nggak ada peraturannya. Suruh manajemen VTube keluarin peraturan. Kalau manajemen VTube nggak keluarin peraturan, artinya leader VTube ini bikin aturan sendiri. Ini bisa dilaporin ini. Satu, mega kopinya aja ilegal gitu ya, melanggar undang-undang privasi data ya. Kan sudah saya terangkan berkali-kali. Ini ada pemaksaan yang pembohongan publik. Pembohongan publik. Ini asli pembohongan publik. Kena juga undang-undang ITE. Karena orang diancam kalau nggak bisa ini dan dia bisa menderita kerugian. Karena takut mungkinnya daripada nggak bisa masuk, dia masuk kan jadi rugi. Oke? Anda baca aja lah nih, baca ya. Nah di sini kesalahan besar menurut saya. Tapi kalau Anda anggap enteng ya terserah saja. Oke? Kemudian saya mau update bahwa minggu ini mulai hari ini akan ada ratusan laporan yang masuk ke Bareskrim. Mulai hari ini. Kalau saya nggak salah dengar kemarin-kemarin yang dilaporkan ke saya, ya kan saya dapat bocoran banyak ya. Kan Godfather ya, dapat bocoran. Setidaknya besok akan ada 240-an. Kira-kira lah ya. Mungkin akan bertambah. Kemudian akan menyusul lagi hari Rabu, hari Kamis, Jumat, dan seterusnya. Ini gelombangnya besar ya. Dampaknya akan lebih besar dari edisi cash yang mana pemiliknya sudah ditahan, aset-asetnya, mobil-mobil mewahnya sudah disita ya.
Itu juga dimulai dari laporan para member edisi cash yang merasa dirugikan. Bahkan edisi cash itu Bareskrim bergerak hanya dengan pelaporan 5 member. Ini 200 lebih coy. Edisi cash itu Bareskrim bergerak hanya dengan laporan awal yang cuma 5. Bayangkan ini ada 200-an. Oke? Itu satu. Nah, menariknya para leader VTube selain tadi panik VTube nggak on sampai sekarang dan mengancam para pemainnya bawahannya untuk ikut VTube, di sini juga mulai resah karena tersebar di sejumlah grup ajakan orang untuk bergabung ke gerakan melaporkan manajemen VTube dan para top leader VTube ke Bareskrim. Sehingga di sini ada di channelnya si Boy, catatan si Boy gitu ya. Nah, catatan si Boy bilang ini beredar nih ajakan untuk melaporkan manajemen VTube dan Diamond VTube ke Bareskrim, sehingga laporan ini sebaran ini dikasih cap sesat gitu ya kan. Nah, di sini lucunya di bawah itu ada komen. Nah, saya bacakan ya komennya, bisa lihat di sini. Saya menerima banyak pesan berantai ini dan sudah terkonfirmasi dalang di balik semua ini adalah FC. Saya nggak tahu siapa FC. Diamond asal Bali, nggak kenal FC. FC setahu saya karena saya suka sepak bola itu Football Club. Tapi nggak tahu ini mungkin singkatan nama orang. Nggak tahu dalangnya. Dan bukan urusan saya mau dalangnya FC ke, mau dalangnya siapa? Barcelona ke, mau dalangnya apa? Siapa aja? Inter Milan gitu ya, bukan urusan saya coy. Tapi yang lucunya dan saya anggap sebagai hiburan dikatakan di sini, kolaborasi dengan Dede. Ya, saya tahulah Dede ini maksudnya Dirga Dadali yang sudah tobat. Dan dengan terang-terangan, dengan gentle, dia minta maaf kepada saya pertama kali melalui kontennya, kemudian dalam pertemuan silaturahmi sama saya, dia peluk saya lagi, dan terakhir hari Minggu dia ketemu saya lagi, ya dia mau wawancarai saya lagi untuk kontennya, ya sampai cium-cium tangan yang menurut saya sebenarnya nggak perlu, cukup lah saya bilang sudah ya, cuman dia mau cium tangan saya, masa saya nggak kasih, ya kasih lah ya. Dikatakan lagi, dan pembina besar TT, Chandra Teja pasti maksudnya, orang maha benar. Iya, saya nggak pernah salah sih kalau ngebahas YouTube dan money game itu. Ya, kalau Koko Dugong bilang Pak Maha tahu, ya Koko Dugong juga sudah pernah minta maaf sama saya, dan saya juga sama-sama lah, kan sering ngejek, saya juga minta maaf sama dia. Wah, saya tersanjung juga nih, orang maha benar, gitu ya. Nah, tapi ada yang salah di sini, dikatakan yang tergabung di dalam grup SVI. Saya kasih tahu ya coy ya, saya diblok sama grup SVI. Bagaimana you bisa bilang saya sebagai pembina besar tergabung dalam grup SVI? Saya dimusuhi sama grup SVI. Saya diblok, nggak bisa masuk. Pertama kali bisa masuk, cuman karena ketahuan saya pakai nama asli, tidak menyamar, saya di kick out. Di blok, nggak bisa masuk lagi. Ini salah informasi ini. Dari mana saya tergabung dalam grup SVI? Yang di dalam grup SVI itu kebanyakan para pemain VTube. Ya memang ada sih 1-2 yang mungkin kayak seperti saya yang awalnya mau nguping denger gitu. Tapi saya sudah di kick out. Saya sudah di blok, nggak bisa masuk. Jadi salah ini informasinya. Ya begini aja dibikin konten sama si catatan si Boy gitu ya. Ya nggak apa-apa. Tapi ini sekaligus menunjukkan betapa paniknya manajemen VTube dan para leader VTube yang tahu bahwa banyaknya pesan berantai yang meminta para pemain ini untuk mengumpulkan nomor HP-nya, ID VTube, bukti transfer gitu ya. Bukti transfer untuk beli VIP dan diminta dikirim ke emailnya SVI. Ya, itu haknya SVI, Serikat VTuber Indonesia kalau saya nggak salah. Tapi saya tidak tergabung di dalam grup SVI. Ya awalnya bergabung, sempat masuk sebentar, cuman dikeluarin, di drop gitu, di kick out karena ketahuan ini si Chandra Teja, nggak boleh dia dengar kita, kira-kira begitu. Ya nggak apa-apa, tapi ini salah, saya tidak tergabung dalam grup SVI ya. Tapi ya saya dengar-dengar Dirga dan teman-teman ya
mulai hari ini jalan bergerak ya, dia masukkan laporan. Ya kita tinggal tunggu aja dalam minggu-minggu ini dan minggu depan berita besar apa lagi. Mungkin berita besarnya VTube beneran on atau VTube belum on juga tapi Bareskrim keburu bergerak. Karena Bareskrim bergerak akhirnya legalisasi VTube ditunda, kan bisa banyak yang terjadi. Karena jangan lupa di dalam SWI, Satgas Waspada Investasi, kan ada 13 lembaga atau setingkat kementerian. Tahu siapa salah satunya? Kepolisian Republik Indonesia. Jadi kalau kepolisian sudah menerima laporan dan kepolisian itu adalah salah satu dari 13 lembaga atau kementerian yang ada di dalam SWI, bukan SVI ya, Satgas Waspada Investasi, kemungkinan besar laporan ini akan membuat pengesahan normalisasi VTube akan lebih tertunda. Karena kepolisian di sini masuk dalam salah satu 13 lembaga atau sesuatu yang setingkat kementerian yang ada di dalam SW. Anda boleh cek, salah satunya adalah Kepolisian Republik Indonesia. Jadi dalam minggu ini dan minggu depan pasti akan ada berita lagi yang lebih hot. Hotnya apa? Apakah VTube keburu on? Tapi meskipun VTube keburu on, seperti yang sudah saya bahas, tidak menutup kemungkinan orang tetap melakukan gugatan. Kenapa? Seperti yang sudah terangkan sebelumnya, seseorang yang sebelumnya sering menipu, walaupun dia sudah bertobat, tidak membuat pertobatannya itu mematikan atau menahan tuntutan. Ya karena kan dia sudah pernah berbuat jahat, dia akan tetap dituntut atas perbuatan jahatnya yang lalu. Dia sudah tobat tapi sekarang Pak nggak peduli. Tapi dulu pernah nipu, ada kerugian dan ini tanggung jawabnya mana? Kira-kira begitu. Jadi minggu depan VTube mau on nggak on, gugatan ini terus berjalan. Apalagi kalau gugatan ini akan menggoyang proses normalisasi VTube. Bisa tambah lama itu. Malah bisa-bisa tidak on. Ya kita nggak tahu lah ya. Saya sih kagak nyumpahin. Cuman memberitahu Anda kemungkinan terburuknya. Oke, jadi demikian saja bahasan saya mengenai sesuatu yang hot di awal minggu ini, di mana kemarin tanggal 7 VTube tidak kunjung on, dan mulai hari ini mulai masuk ratusan laporan ke Bareskrim. Dan juga berita bahwa saya ada di dalam grup SWI yang didalangi oleh FC Football Club nggak tahu lah, ya juga salah ya. Dan tadi kita sudah lihat leader VTube yang panik, yang menekan membernya harus join V+. Nah ini bisa masuk delik aduan pengancaman, undang-undang ITE juga, perbuatan tidak menyenangkan. Ya dong, ditekan-tekan gitu, padahal manajemennya tidak suruh, ya kan? Bisa masuk 3 lapis, ya. Apa? Tadi karena undang-undang ITE, ya, pemaksaan, ya. Perbuatan tidak menyenangkan, sekaligus tadi yang besar melanggar undang-undang privacy data. Jadi kalau saya lihat akan kompleks ini aduannya, ya. Ya nggak tahu lah, saya bukan pemain ya, saya cuma penonton ya, nonton review, asik juga gitu ya. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, kerabat, handai tolan yang Anda pikir juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.